Adik menendang bola ke dalam sungai, lalu meminta kakak untuk membantunya mengambil. Namun, saat kakak berjalan ke tengah sungai, ketika dia mengambil bola, kakinya tergelincir. Dia terjatuh ke dalam sungai. Meskipun kakak terus meminta tolong, adik tidak berniat untuk menyelamatkannya. Tanpa disadari, ini adalah rencana adik. Karena jika kakak mati, adik bisa mendapatkan semua kasih sayang orang tua. Saat itu, orang tua mendengar suara dan bergegas datang. Mereka mengetahui bahwa anak pertama jatuh ke dalam sungai. Orang tua langsung terjun ke dalam. Namun, mereka terus mencari di tengah sungai, tetapi tidak menemukan jejak anak mereka. Tak terasa, 15 tahun telah berlalu. Keduanya tidak pernah mengetahui kebenaran tentang anak pertama yang jatuh ke sungai. Mereka menaruh semua harapan pada anak kedua. Mereka bekerja keras siang dan malam, hanya berharap anak kedua bisa sukses lebih cepat. Tanpa disadari, anak kedua terus bergantung pada orang lain di kota. Tidak hanya di kota, dia juga mendekati seorang gadis kaya. Dia juga berbohong kepada orang tua gadis itu. Dia mengatakan bahwa orang tuanya adalah pejabat tinggi di ibu kota provinsi. Setelah mendengar itu, orang tua gadis tersebut segera meminta dia untuk memberikan mas kawin 1 juta. Jika tidak, mereka tidak akan setuju untuk pernikahan mereka. Dan adik hanya bisa setuju untuk sementara. Tanpa disadari, ibu kandungnya sudah berada di tahap akhir penyakit terminal. Agar bisa melihat anaknya setiap hari, orang tua itu menjual rumah warisan mereka. Mereka memutuskan untuk pergi ke kota mencari pekerjaan. Begitu tiba di kota, orang tua itu langsung menemukan adik. Mereka memberikan semua uang dari penjualan rumah kepada adik. Namun, adik sama sekali tidak menghargainya. Dia takut asal-usulnya terbongkar. Dia mendorong orang tuanya untuk segera kembali. Saat itu, berkas medis ibunya terjatuh. Apa ini? Tidak ada apa-apa. Melihat pemberitahuan kondisi kritis ibunya, adik segera berpura-pura terlihat sangat khawatir. Lalu meminta mereka untuk beristirahat di samping. Dia pergi untuk mengurus asuransi kesehatan mereka sendiri. Namun, tidak lama kemudian, adik tiba-tiba membawa sebuah polis asuransi kematian mendadak, dan mendesak ibunya untuk menandatangani. Karena orang tua tidak bisa membaca, mereka hanya bisa mempercayai kata-kata adik dan menandatangani. Tanpa mereka ketahui, ini adalah sebuah konspirasi. Adik merencanakan untuk menciptakan ilusi kematian mendadak. Melihat konspirasi berhasil, adik segera beralasan bahwa ada urusan di perusahaan, dan langsung pergi. Sementara itu, orang tua tidak memiliki tempat untuk pergi. Mereka hanya bisa tidur di pinggir jalan. Namun, yang tidak mereka duga adalah, sebenarnya, anak sulung mereka tidak mati. Sebaliknya, melalui usaha sendiri, dia menjadi presiden sebuah perusahaan yang terdaftar. Selama bertahun-tahun ini, dia juga terus mencari orang tuanya. Sementara itu, adik ingin mendapatkan gadis kaya dengan lancar. Dia mengeluarkan uang untuk menyuap sepasang aktor profesional, untuk berpura-pura menjadi orang tuanya pada hari pernikahan. Tanpa dia ketahui, konspirasi ini akan segera terbongkar. Kakak melalui penyelidikan, saya sudah mendapatkan informasi orang tua saya. Sambil mengetahui bahwa adik juga akan segera menikah. Melihat bahwa mereka akan segera berkumpul dengan keluarga, kakak sangat bersemangat. Segera meminta asisten untuk menyiapkan kontrak senilai ratusan miliar. Dia ingin pergi sendiri untuk menghadiri pernikahan adiknya. Untuk berjaga-jaga, dia juga meminta asisten untuk membuat laporan tes paternity, agar dapat membuktikan identitasnya saat mengenali keluarga. Sementara itu, sepasang lansia yang menganggur, masih berkeliaran di jalan. Dan saat itu sebuah poster pernikahan menarik perhatian mereka. Itu, bukan, anak kita, bukan, ini, Xiaonian, ini adalah Xiaonian yang sudah menikah. Ini, kamu bilang anak ini, kenapa tidak memberitahu kita tentang pernikahan ini? Kita, anak, tidak ada terjemahan yang sesuai. Sedang apa? Iya, anak saya. Mana ada anakmu? Ayo pergi. Itu anak saya. Yang menikah di atas panggung adalah anak saya. Anakmu, itu adalah menantu kaya dari keluarga Su. Orang tua mereka pasti pejabat tinggi. Ayo. Kamu pasti salah. Dia adalah anak saya. Anak. Xiaonian, siapa yang membuat keributan di depan? Bagaimana kamu mengenal mereka? Tidak. Pernikahan kita. Tapi ini adalah yang terbaik di seluruh kota. Apalagi hari ini Cheokin juga akan datang. Xiaonian, cepat pergi selesaikan. Cepat pergi. Baik. Anak. Luzi, Xiaonian. Anak, oh, bos benar-benar tidak bisa menghentikannya. Mereka bilang itu adalah orang tua Anda. Xiaonian, saya adalah ibu. Dari kecil hingga besar. Semuanya karena aku yang membawamu. Iya, Xiaonian,
Kenapa kamu menikah? Tidak memberitahu kami? Ini, dua orang ini adalah... Ini. Apa ini? Bicara. Dua ini, adalah orang tuaku. Apa? Kamu bilang mereka, adalah orang tuamu? Tentu saja. Lalu kita adalah... Apa kamu lupa? Ibumu, untuk mengumpulkan uang agar kamu bisa sekolah. Sepasang tangan, semua sudah menjadi kapalan. Ayahmu, demi kamu, saat di universitas. Bisa di sekolah, sebulan ada sebanyak ini, uang saku. Dengan keras meminta untuk membangun jembatan layang. Dari ketinggian puluhan meter di atas, jatuh, patah, 3 tulang rusuk. Kami bukan orang tuamu. Kami ini apa? Kamu adalah ayahnya. Adalah ibunya. Aku. Anak berjalan 1000 mil. Ibu khawatir. Aku dan ayahmu, tidak ada dukungan lain. Kakakmu, dia sudah pergi. Ibu, juga tidak lama lagi bisa hidup. Sebelum pergi, hanya ingin melihatmu menikah, hanya ingin duduk di posisi itu. Melihatmu, dan menantu perempuan, memberikan kami secangkir teh. Xiaonian, ini sebenarnya bagaimana? Mereka benar-benar orang tuamu. Kenapa kamu tidak pernah mengatakan padaku? Ini sebenarnya bagaimana sih? Ayah, Ziwei, bagaimana ini mungkin? Aku akan mengurusnya. Saya bilang, apakah kalian bisa? Jangan membuat keributan di sini. Hari ini sangat penting bagiku. Eokin yang terkenal. Semuanya akan datang. Kamu bilang kamu adalah ayah Xiaonian. Apa yang bisa kamu gunakan sebagai bukti? Ada. Saya punya. Ini semua adalah ketika Xiaonian masih semua tidak membuktikan apa-apa. Namun, jika kamu ingin membuktikan hubungan darah dengan Xiaonian, juga sangat mudah. Petugas keamanan. Akan saya tanyakan sekali lagi. Mereka benar-benar bukan orang tuamu. Pasti bukan. Baik. Ambil ini, ayah. Ini adalah, dikatakan bahwa anak-anak adalah sebuah daging di tubuh. 10 jari terhubung dengan hati. Jika mereka bukan orang tuamu, maka kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ayah ini, apa ini? Sebentar lagi Eokin akan datang. Jika dia melihat ini, keluarga Sukita, dan kamu, masih ada tamu yang hadir. Hanya ada satu kesempatan untuk bertemu Eokin. Kamu sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Jadi begitu, saya bukan ibumu. Dia juga bukan ayahmu. Kita seharusnya tidak datang. Kita sudah tua, tidak ada gunanya. Ini untukmu. Maaf telah merepotkanmu. Apakah kamu akan pergi? Apakah kamu akan pergi? Jadi kamu tidak akan pergi. Saya. Tes paternity Eokin sudah keluar. Mereka memang orang tua kandungmu. Berhenti.